Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koryati Sadia dengan NIM 2284110150. Saya akan mempresentasikan materi komunikasi interpersonal dengan tujuan memenuhi tugas akhir di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Materi apa yang akan saya sampaikan ialah ada 4. Dengan yang pertama itu pengertian komunikasi interpersonal, yang kedua komponen-komponen komunikasi interpersonal, dan yang ketiga ciri-ciri komunikasi interpersonal, yang terakhir ialah faktor pendukung yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi. Materi yang pertama itu apa itu komunikasi interpersonal? Ialah proses penyampaian pesan dari satu individu kepada individu lainnya. Tidak hanya pesan secara lisan atau verbal, tetapi juga pesan yang disampaikan secara nonverbal seperti bahasa tubuh atau gestur atau kode tubuh lainnya. Dalam komunikasi ini, masing-masing pelaku komunikasi bertindak progresif untuk mencapai tujuan komunikasi, yaitu memahami pesan yang disampaikan dengan bagi komunikasi dan dapat mentransfer pesan dengan baik agar dapat memahami secara jelas. Kemudian materi yang kedua ialah komponen-komponen komunikasi interpersonal. Dan ada beberapa komponen, diantaranya yang pertama itu sumber dan komunikatornya, yang kedua encoding, yang ketiga ialah pesan yang disampaikan, yang keempat saluran atau proses penyampaian, selanjutnya ialah penerima atau komunikan, selanjutnya decoding atau respon dari komunikan, yang terakhir ialah gangguan atau noise. Selanjutnya materinya ialah ciri-ciri komunikasi. Yang pertama ialah keterbukaan atau kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi ini. Untuk kualitas keterbukaan mengacu pada 3 aspek dari komunikasi antar pribadi sendiri. Untuk yang kedua itu ada ciri-ciri komunikasi ialah empati atau kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain melalui hak orang lain. Yang ketiga ialah dukungan dan rasa positif. Untuk itu, situasi yang terbuka untuk mendukung komunikasi berlangsung efektif. Hubungan interpersonal ini yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung dan memperlihatkan sikap mendukung itu dengan baik, bukan evaluatif, spontan, bukan strategi. Ciri yang terakhir ialah ada kesetaraan, yang artinya komunikasi antar pribadi ini akan lebih efektif bila suasananya setara atau ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai dan berguna, dan kedua belah pihak itu mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan, dan kesetaraan ini meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Untuk materi selanjutnya ialah faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal ialah persepsi interpersonal adalah memberikan makna pada stimuli indrawi dan menafsirkan informasi indrawi. Kemudian persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap itu yang berasal dari diri seorang komunikan. Ialah berupa pesan verbal dan non-verbal. Yang kedua ada konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses komunikasi interpersonal, yaitu berbuat untuk kebutuhan dirinya sendiri, membuka diri, dan percaya diri. Yang ketiga ialah ada atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain atau sikap positif
dan daya tarik seseorang. Komunikasi antar pribadi ini dipengaruhi dalam hal penafsiran pesan dan penilaian efektivitas komunikasi. Yang terakhir ialah ada hubungan interpersonal, atau dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain, dan hubungan itu menumbuhkan derajat keterbukaan orang mengungkapkan dirinya. Untuk materi yang terakhir ialah komunikasi interpersonal dalam dakwah. Menurut Larry Semover menyatakan yang berarti kita tidak dapat tidak berkomunikasi, yang artinya manusia tidak bisa lepas dari interaksi kepada sesama, sehingga dalam Islam juga ditetapkan aturan kaifiyah dalam berkomunikasi yang dicantumkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Al-Quran diturunkan kepada umat manusia memiliki sifat sebagai makhluk yang memerlukan komunikasi, sehingga Al-Quran memberikan tuntunan komunikasi kepada manusia. Menurut Hasnan, dalam berkomunikasi Islam menekankan pada nilai sosial dan religius dan budaya. Mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.